Mengapa PDT dan RM sangat takut menyebut Yesus itu Allah? Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Mengapa para PDT dan RM sangat takut menyebut Yesus itu Allah? Para PDT dan RM ya, dari 85% yang ngaku-ngaku gereja sangat takut, gitu. Bahkan sangat super takut menyebut Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Ya, Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus adalah Tuhan Allah. Yudas 1 ayat 25, Yesus adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat itu. 1 Korintus 8 ayat 6, satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus. Mereka hanya berani menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan, oplok, 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 oplok. Ayo tepuk tangan untuk Yesus Tuhan dan Yesus Juru Selamat. Oplok, oplok, oplok. Tapi takut, atut, ya, no? Kalau suruh menyebut Yesus Kristus satu-satunya Allah, ya. Ya, bagi mereka Allah itu tetap si Bapa. Padahal bertaburan ayat Alkitab yang menulis Yesus Kristus adalah Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Ayo, ya, Anda teliti semua PDT dan RM. Khotbahnya berapi-api di depan mimbar itu. Saudara-saudara, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Tapi begitu atut, takut, gitu. Begitu menyebut Yesus Kristus Allah, takut dia. Kalau Allah tetap si Bapa. Mantap tapi salah. Ini alasannya. 1, takut dipecat sinode. Mereka lebih takut kepada sinode daripada kepada Allah. Ini PDT cap apa? Ini RM cap apa? Mosok PDT, mosok hamba Tuhan lebih takut kepada sinode daripada kepada Allah. Ini PDT cap apa? Ini RM cap apa? Mereka setia pada ajaran sinode dan bapak gereja yang jelas-jelas mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk pada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Nomor 2, Tuhan mereka, perut mereka sangat takut kalau tidak lagi ada panggilan khotbah. Maka urusan perut jadi masalah. Sebab Tuhan mereka adalah perut mereka. Filipi 3 ayat 19. Kalau mereka sebut Yesus itu Tuhan Allah satu-satunya, ya dipecat sinode, nanti nggak dipanggil khotbah. Perut gimana perut? Jadi saya memberitahukan para PDT dan RM yang atut sebut-sebut Yesus Tuhan Allah, sesungguhnya Tuhan mereka, perut mereka. Filipi 3 ayat 19. Nomor 3, mereka tidak tahu Bapa itu kiasan Yesus Allah di surga. Yohanes 16 ayat 25 dengan sangat clear menjelaskan bahwa selama Yesus masih di bumi, baik di darat maupun di langit tingkat 2, Bapa adalah kiasan atau proverb Yesus Allah di surga. Yesus manusia di bumi memanggil Yesus Allah, dirinya sendiri di surga, dengan Bapa. Yesus yang fisik manusia menyebut dirinya sendiri yaitu Yesus Allah yang roh di surga dengan sebutan kiasan yaitu Bapa. Nomor 4, mereka tidak tahu bahwa Bapa itu bukan Allah. Tidak pernah ada satu detik pun Bapa disembah sebagai Allah. Bahkan Yesus sangat tegas mengatakan bahwa jika kamu tidak percaya, akulah Dia. Maksudnya akulah Allah. Ya, kamu mati dalam dosamu, ya. Kamu mati dalam dosamu, otomatis ke neraka. Mereka terkena halusinasi, ya, mereka terkena halusinasi dan tidak sadar bahwa menyembah Bapa sebagai Allah itu justru 100% ke neraka. Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Ini Yohanes 8 ayat 24. Nomor 5, mereka tidak tahu Bapa itu iblis. Yesus dengan sangat tegas berkata, kalau Allah adalah Bapamu, maka kalian harus percaya kepadaku, sebab aku dari Allah. Yohanes 8 ayat 42.
Tetapi Yohanes 8 ayat 41, orang Yahudi pun juga mengimani Bapa kami satu, yaitu Allah. Yang disembah orang Yahudi itu adalah Allah, bukan Bapa. Ya. Tetapi kebanyakan gereja justru membalik ayat ini menjadi Allah kami satu, yaitu Bapa, sehingga 85% gereja justru menyembah Bapa. Maka Yesus dengan sangat tegas menghardik, ya, iblis bapamu. Mereka tidak tahu bahwa Bapa yang mereka sembah adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Nomor 6, dijadikan musuh saat Harmagedon. Mereka 85% yang ngaku-ngaku gereja memang diizinkan tumpul pikirannya sesuai 2 Korintus 3 ayat 14, karena memang mereka kelak dijadikan lawan Yesus anak domba saat perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. 7, ini yang paling mereka nggak sadari. Mereka sedang menggenapi ayat-ayat Alkitab. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang menggenapi ayat-ayat Alkitab, ya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Mereka berkoar-koar, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kan harus 3 kali Tuhannya. Kan Tritunggal. Jadi Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu ya. Padahal pembuat kejahatan jurusan neraka, ya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Mereka nggak sadar loh sedang menggenapi itu. Mereka juga tidak sadar mereka itu kambing terkutuk jurusan neraka. Wahyu 25 ayat 41. Mereka juga tidak sadar mereka itu 666 pendukung Babel besar dan antikristus. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Mereka juga tidak sadar bahwa mereka itu Babel besar, ibu segala kekejian, yaitu penyembah patung di dalam Wahyu 17 ayat 5. Mereka juga tidak sadar mereka itu adalah biangnya antikristus sejati yang menolak Bapa kekal Alfa Omega dan anak Allah yang roh yang matanya seperti nyala api. Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 19 dan 22. Jadi very clear, ya. Itu alasan mereka atut gitu. Wah, semangat banget, Yesus Tuhan, 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 harus 3 kali, namanya Tritunggal. Mari kita tinggikan mulakan Yesus Tuhan, 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 dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan, oplok, 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 oplok. Kalau Allah tetap Bapa, Bapa bertanduk. Ya, tidak pernah ada Bapa disembah jadi Allah. Tidak pernah ada. Ya, dan tidak pernah ada Rasul itu nyembah Tritunggal, nggak pernah ada. Nggak pernah ada Rasul nyembah Bapa, nggak pernah ada. Semua Rasul itu Kristen, tidak pernah ada Rasul Katolik, tidak pernah ada Rasul Protestan. Catat baik-baik Roma 16 ayat 7. Jadi jangan comot-comot ya, jangan comot-comot Rasul Kristen lalu menerbitkan pengakuan iman rasuli. Itu Rasul cap mana? Rasul cap apa yang kamu klaim? Iman rasuli percaya Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa Maha Kuasa. Itu Rasul bikinan mana? Rasul made in mana? Lalu Bapa yang kamu sembah itu Bapa made in mana? Made by who? Ya, tidak pernah ada Bapa disembah jadi Allah. Ya, para rasul nggak ada yang nyembah Bapa. Ya. Jadi clear. Mengapa mereka sangat takut ya? Ya, mereka takut dipecat sinode. Jadi catat baik-baik, para PDT dan RM lebih takut kepada sinode daripada kepada Allah. Ini PDT RM cap apa, hayo? Cap apa? Mestinya seorang hamba Tuhan itu lebih takut kepada Allah daripada kepada organisasi apapun. Itu baru benar. Perut mereka itu Tuhannya, ya. Semua PDT, RM itu kan nggak punya kerjaan, ya, nggak punya penghasilan. Jadi kalau dikeluarkan dari sinode, terus dia khotbah di mana? Dapat uang dari mana? Perutku gimana, Pak? Catat baik-baik, PDT dan RM itu Tuhan mereka adalah perutnya. Ya, Bapak Filipi 3:19. Maka mereka takut. Sebut-sebut Yesus Allah, takut. Gitu. Nanti ketahuan nama sinode, muncul surat pemecatan, nggak dipanggil lagi. Perut gimana perut? Perut nggak terjamin, Pak. Bawah perut gimana? Perut dan bawah perut. Ya, clear Bapak Saudara ya.
Ya, demikian ya. Jadi supaya semua tahu, kalau begitu mestinya back to the scripture, betul, kembali ke Alkitab ya. Ayat Alkitabnya sih kenceng. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Lah kamu aja atut sama sinode. Ayo. Ayo, betul lah, betul. Ya. Ya, kamu harus berani beritakan kebenaran. Ya. Tapi dipecat, Pak. Ya harus berani. Kamu takut sama siapa? Takut sama firman Allah, ya, kebenaran Alkitabiah, atau sama sinode? Ya. Ya. Begitu ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya. NKRI harga mati, ya. Persatuan Indonesia itu nomor 3. That it.